wajib benar-benar apa itu ketek, jangan sampai burket ya, itu yang paling utama. Pokoknya yang paling utama ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyung Sumping di channelnya Teh Neni lagi. Kumaha darama sadayana teman-teman. Sehat selalu ya, lancar rezekinya, lancar urusannya. Sukses buat teman-teman yang di luar sana yang sakit, cepat sembuh ya. Biar bisa menyambut rezeki setiap hari dari arah manapun yang tidak terduga-duga. Kalau emang lagi sakit kan kita juga gimana ya, nggak semangat juga hari-hari. Pokoknya semangat sehat ya teman-teman. Oke, di video kali ini mau berbagi tips gimana cara kerja di restoran. Kok bisa teh kemarin dapat sertifikat pelayan terbaik waktu kerja di Brunei? Ada satu pertanyaan ya. Jadi ya apa yang teteh lakuin, apa yang teteh terapkan, apakah pernah kuliah dulu, apakah ada pembelajaran khusus untuk restoran, apakah gimana-gimana, banyak banget pertanyaan. Ya sebetulnya mungkin yang di luar sana pasti ada yang ikutin pelajaran, ada yang khusus sekolah perhotelan, apa-apa gimana, ya banyak cara ya. Tapi untuk aku pribadi, alhamdulillah dulu tuh termasuk otodidak ya, karena kerja ke luar negeri itu benar-benar termasuk waktu itu nggak ada pembelajaran sama sekali, ada kuliah visa untuk ke restoran langsung. Alhamdulillah, jadi belajar itu belajar di tempat, melihat keadaan, melihat teman gimana caranya, melihat kekurangan teman, melihat komplainan dari customer, seperti ini seperti nah itu tuh pelajaran buat aku, jadi belajar sendiri dari kesalahan orang lain, belajar sendiri melihat keadaan yang sekiranya kurang, yang sekiranya nggak serak di hati aku, ya aku belajar dari situ dan aku terapkan hari demi hari, ya alhamdulillah gitu. Ada perubahan untuk ke restoran juga, ada perubahan untuk ya untuk teman-teman juga, karena yang ngikutin apa yang aku lakuin gitu teman-teman. Oke teman-teman, pokoknya yang untuk teman-teman yang berminat kerja di restoran, simak ya video ini, wajib disimak. Insya Allah aku akan berbagi tips, dibongkar rahasia aku selama ini, tips apa aja yang aku lakuin waktu aku kerja di restoran. Ini tuh berlaku bukan hanya restoran Brunei, restoran Jepang, restoran manapun, nggak mesti kita harus kerja ke luar negeri mau jadi kerja di restoran, enggak. Ini berlaku misalkan teman-teman kalau emang ada restoran di Indonesia yang berminat, ya kenapa tidak terapkan aja di situ, nggak mesti jadi TKW kok ya enggak. Apalagi milenial ya, remaja milenial sekarang tuh masya Allah ya. Pokoknya semangat, semangat teman-teman, semangat anak-anak muda, harus kerja keras. Pokoknya jangan lehoi, jangan males-malesan. Ayo skill kalian apa, tunjukin ke dunia, tunjukin ke keluarga, yakin bisa membahagiakan keluarga, apalagi zaman sekarang ya, pokoknya uang uang uang, iya nggak teman-teman. Pokoknya simak terus ya videonya, insya Allah aku akan bongkar semua tips-tipsnya. Oke teman, untuk teman-teman yang baru menemukan channel Teh Neni, mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe biar semangat terus bikin videonya. Yang udah subscribe, atur nuhun pisan, semoga dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Oke, langsung ke tips pemula ya teman-teman. Mungkin tips pemula adalah niat, mental, dan fisik itu harus benar-benar dibekali dari rumah. Mau kerja ART, mau kerja apapun profesinya, itu harus niat mental dan fisik itu harus benar-benar ada yang dibekali hal tersebut. Karena pada saat kita down, kita harus ingat lagi niat kita nih apa dari rumah, harus tercapai dong. Ya, kalau misalkan fisik kita kuat, sehat, pokoknya ya di saat kita sakit, kalau sakit misalkan bapil apa-apa, ayo bangkit lagi, itu hal yang biasa lah ya. Bapil itu karena cuaca, pokoknya jaga kesehatan, minum obat, minum vitamin, itu yang harus jaga kesehatan itu teman-teman. Mental tuh harus benar-benar dimiliki ya, karena di saat kita down nanti tuh mental ini harus benar-benar siap. Oh, harus benar-benar siap di mental kita nih, karena yang diuji semuanya tuh mental dan fisik tuh harus benar-benar kita nih siap gitu teman-teman. Nah, tips selanjutnya adalah ramah, tamah, sopan, santun. Nah, itu harus dimiliki
untuk kerja di restoran. Mungkin tidak berlaku ya untuk ART, apalagi kerja ke Arab Saudi. Ramah itu khusus berlaku untuk ya madam, untuk anak-anak. Nah, tidak berlaku untuk bapak. Gitu kan teman-teman. Jadi ramah tamah itu ya harus, kalau emang jadi kita pelayan mau kerja ke restoran, ramah tamah sopan santun tuh harus benar-benar dibekali. Karena apa? Kita siap melayanin mau bapak-bapak, ibu-ibu, om, tante, adik-adik, semuanya itu ramah tamah itu harus benar-benar kita dibekali. Misalkan menyambut ya, datang kita menyambut, selamat pagi, apa kabar hari ini, silahkan masuk ibu, silahkan mau duduk di meja berapa, silahkan ya, kita pilih menunya. Nah, silahkan duduk, bila perlu kita tarik kursinya dulu, mempersilahkan duduk, awas perempuan dulu ya yang kita sambut, jangan sampai bapak-bapaknya nanti gak salah paham lagi. Nah gitu teman-teman. Nah, pokoknya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam gitu kan. Jadi itu benar-benar harus ramah tamah, pokoknya sopan santun. Sopan, kita misalkan mau ngasih menu, mau ngasih makanan, ya kita usahakan membungkukkan badan ya teman-teman. Itu yang harus benar-benar dibekali untuk jadi pelayan restoran ya. Dalam bahasa Sunda tuh sumuhan kulan ya, teman-teman. Jadi gitu. Jadi pokoknya itu harus dibekali ya teman-teman. Untuk kerja di restoran itu kalau misalkan pelayanan kita judes, dijamin customer tuh kadang tidak mau balik lagi. Kita aja kalau misalkan makan di suatu tempat, belanja di suatu tempat, coba kalau pelayanan judes, pelayan apa pagi siang dengan muka cemberut, malas kita juga masuk kan. Jadi emang benar-benar harus dalam keadaan apapun, mau kita nih bermasalah di kepala kita nih, kita bermasalah dengan teman, dengan apapun ya, kalau kita udah masuk ke dunia kerja profesional, tinggalin kita nih masalah, harus stay, harus semangat, harus menyambut hari kita nih baik, pagi, siang, malam, pokoknya harus smile. Pokoknya misalkan dari belakang kita nih benar-benar semrawut, kita nih ada bermasalah sama tukang masak, datang ke depan menyambut customer, jadi harus langsung tersenyum. Yang tadinya ya langsung harus tersenyum. Pokoknya bismillah ya, siapapun ada masalah ya, tapi kita harus profesional. Tarik nafas dalam-dalam, bismillah, astagfirullahaladzim, 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 bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung senyum, oke, hilangin itu masalah, insya Allah akan hari-hari kita akan pokoknya mantap deh. Kita nikmatilah kerjaan kita ya. Tips selanjutnya, sabar banget harus melayani customer itu ya. Sabar menerima omelan misalkan, sabar menerima komplainan, sabar menerima orderan. Kadang kan ada yang lama menerima orderan itu, kadang ada yang sebentar juga gitu kan, ada yang to the point misalkan. Jadi ya benar-benar kita ini harus sabar, apalagi kalau misalkan ada komplainan, kita harus benar-benar menjelaskan gimana permasalahannya, bikin suasana rileks, tenang. Jangan sampai kita nih ada masalah sama kita, customer tuh, kita langsung manggil atasan, kita manggil misalkan teman kita. Nah, jangan dulu, kita harus hadapi dulu sama kita, apa yang dimau customer, apa keluhan customer. Nah di situ kita nih dihadapi dengan ketenangan gitu teman. Sabar, tenang tuh benar-benar harus benar-benar dikuasai ya teman-teman. Relax, pokoknya apapun yang terjadi insya Allah tetap fokus. Karena apa? Kalau kita semrawut pikiran, kalau kita panik akan buyar. Oke teman-teman. Nah pokoknya tenang itu, sabar dan tenang tuh harus dibekali ya teman-teman. Karena apa? Tenang itu bikin kita nih fokus. Kalau misalkan kita guru-gusu apa semuanya itu, kadang kita nih kacau balau ya teman-teman. Nah tips selanjutnya, pintar bicara. Pintar bicara itu kenapa teh? Jadi harus benar-benar pintar bicara, kita nih harus menguasai menu semuanya, harus menguasai apa yang dipahami, apa yang disukai sama customer. Pintar merayu. Kalau misalkan pasti ada banyak langganan ya, langganan tuh bukan sekali dua kali, bahkan berkali-kali, karena misalkan enak dengan pelayanan kita,
kita nih sabar, kita nih melayani dengan enak di mereka, sopan santun, nah pasti mereka tuh akan balik lagi, dijamin gitu teman-teman. Pokoknya itu tuh kita harus pintar bicara, misalkan dengan datangnya menu, dengan kasih kita nih menu, mereka duduk, kita pintar bicara, oh iya bu, hari ini ada menu baru loh, banyak banget peminatnya, apa teh? Nah, menu baru itu kutiau goreng. Nah, kutiau goreng apa aja dalamnya? Nah, kita juga harus pahami apa aja dalamnya, apa aja komposisi tersebut kutiau itu. Nah, kita jelasin gini 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 gini. Oke deh, aku coba. Nah, teman-teman pinter bicara ya. Kalau misalkan kita udah dapet tuh resepnya, menunya, dapet pesenannya. Nah, kita lanjut lagi. Misalkan lihat nih kita nih, pokoknya otak kita nih harus muter. Sedikit nih kelihatannya pesanannya. Ibu, gak nambah nih minumannya. Minumannya ada bestseller loh, edisi spesial. Ay, apa teh spesialnya gitu misalkan, itu ada es krimnya loh bu, apa aja teh di dalamnya, ada apa aja. Nah kita nih harus benar-benar menguasai ya teman-teman. Dan yang aku bilang itu apa dalamnya, misalkan edisi spesial itu apa aja spesialnya, ada kacang tanah, ada ketan hitam, campurannya sirup, ada gula belaka, ini semuanya susu. Nah terus misalkan dengan kita pintar bicara, dengan kita misalkan menjelaskan mendetail, yakin deh orang itu akan teringat terngiang-ngiang, ayo udah teh coba satu tambah satu ya minumannya. Nah, di situ kalau misalkan waktu itu dia nggak pesan, pasti dijamin dengan cara kita bicara menjelaskan dengan fasih, menjelaskan kita nih dengan sedikit gimana, pokoknya skill teman-teman pokoknya harus benar-benar lihai ya teman-teman, merayu, tapi merayu juga jangan berlebihan gitu kan, tetap bikin nyaman customer ya teman-teman. Dan pasti suatu saat mungkin dia akan pesan, pasti itu, dan yakin dipesan buat dibungkus lah, buat gimana, pokoknya akan pesan gitu teman-teman. Dengan pintar kita bicara, dengan kita merayu, yakin dah apa ya, pesennya tuh nggak akan satu, pasti lebih ya teman-teman. Nah udah dapat kita nih menu yang mereka pesanan yang mereka ini pesen gitu ya, kita juga harus menjelaskan ke tukang masak mendetail, misalkan ini kutiaunya nggak mau toge, ini nggak mau pedas, misalkan ini nggak banyak minyak. Nah itu tuh harus benar-benar jelas, itu tuh meja meja customer itu tuh kita harus menguasai, benar-benar tidak ada kesalahan apapun ya teman-teman. Pokoknya harus pintar bicara, dan sampai kita ngasih makanan ke mereka, sampai pulang pun kita ini benar-benar tetap harus ramah tamah, sopan santun, dan tenang ya, dan pintar bicara. Dan terakhir kata-kata misalkan, terima kasih ibu atas kunjungannya, sehat selalu ya bu, ditunggu kunjungan selanjutnya, jangan lupa ya kalau malas masak mampir aja ke restoran kami. Jadi ada sedikit kata-kata yang bikin mereka nih kangenin. Bahkan pernah aku suatu saat ya, pernah kejadian di mana aku off day nggak masuk, si customer itu tidak mau dilayani sama teman aku, jadi maunya dilayani sama aku gitu teman-teman. Bukannya sombong ya, tapi ya mungkin ada hal yang mereka kangenin gitu, jadi bikin sesuatu yang customer itu ngangenin dari kita. Pokoknya insya Allah dijamin teman-teman akan bisa gitu teman-teman. Makanya setiap kejadian, setiap hari itu kita nih belajar apa yang customer kita pahami, kita nih minimal kita nih kenal sama mereka tuh nama anaknya, nama ibunya. Kalau misalkan mereka customer tuh datang anaknya nggak dibawa, bu Dini mana nggak ikut misalkan, gimana kabarnya, mudah-mudahan sehat ya, oh iya Dini lagi ini lagi sakit, oh iya semoga cepat sembuh ya Dini ya bu. Nah seperti itu tuh customer tuh suka, yakin teman-teman. Pokoknya coba deh tips tersebut ya. Jadi dengan kita misalkan kalau bapaknya yang datang, oh, ibu gimana nggak datang pak, misalnya gimana kabar ibu, salam ya buat beliau, semoga sehat selalu ya. Oke mbak, insya Allah aku sampaikan ke ibu. Nah jadi suatu saat kalau misalkan customer tersebut datang lagi, hai mbak gitu kan, gimana kabar hari ini, sehat, itu tuh benar-benar ya Allah, itu tuh luar biasa adem, bikin kita nih tenang loh teman-teman.
dijamin deh. Pokoknya ikutin tips tersebut ya, bikin customer nyaman tuh. Nah, tips selanjutnya bersih. Penampilan harus dijaga. Dari ujung rambut sampai ujung kaki harus benar-benar kita nih perhatikan. Dari ujung rambut misalkan, kalau misalkan restoran tersebut membolehkan kita nih berhijab, diusahakan berhijab aja teman-teman, karena kesannya lebih rapi, lebih simpel, lebih pokoknya nuansanya itu benar-benar ada nilai tersendiri kalau kita pakai hijab. Kalau misalkan tidak boleh pakai hijab, ya udah usahakan rambut pendek atau enggak diikat, disanggul serapih mungkin ya teman-teman. Nah, make up juga nggak usah berlebihan, ya minimal ini aja bedak, ini pokoknya jangan berlebihan, jangan sampai kayak onde-onde. Tidak ada kan apa ya, misalkan kesannya kalau misalkan menor banget kita nih pelayan apa gitu kan teman-teman. Jadi tetap aja penampilan harus jaga tapi tidak boleh berlebihan gitu teman-teman. Nah, hidung kita harus jaga, jangan sampai ada rambut panjang, apalagi gigi, jangan sampai ada gigi lipstick, jangan sampai ada biji cabai gitu, dan jangan sampai bau mulut. Jadi kita nih harus tahu kelemahan kita, bau mulut nggak ya, jangan sampai teman kita yang negor gitu ya. Untung temennya yang toleransi, yang peduli sama kita. Kalau cuek, kita nunggu dari customer yang komplain, ayo gimana. Jadi kita nih harus minimal seperti itu. Kalau misalkan emang kita nih punya kelemahan tersebut, harus benar-benar sedia permen gitu teman-teman ya, dijaga ya. Pokoknya kuku tidak boleh panjang, tidak boleh berkutek. Nah, satu hal lagi yang wajib benar-benar, apa itu, ketek, jangan sampai burket ya, itu yang paling utama. Pokoknya yang paling utama ini daripada parfum, utamakan ini dulu baru parfum nomor 2 ya. Parfum juga tidak boleh berlebihan, tidak boleh sampai nyengat, tidak boleh sampai customer tuh puyeng menghisap aroma parfum dari badan kita. Oke teman-teman, kalau misalkan kita utamakan parfum daripada ini, kalah. Soalnya aku pernah teman aku ngalamin tersebut, aduh gimana caranya ini ngatasi, gimana caranya nih menyampaikan bahwa dia itu seperti itu keteknya. Oh, itu benar-benar PR banget buat aku teman-teman. Jadi makanya penampilan harus dijaga ya, ini harus benar-benar nomor 1 pokoknya. Dan biasanya kan di restoran pakai seragam ya teman-teman ya, diusahakan pakai seragam yang rapi ya, sepatu, pokoknya yang simpel serapi mungkin. Penampilan tuh harus benar-benar dijaga ya teman-teman. Karena apa, kalau misalkan penampilan kita rapi, kesannya juga akan seger gitu, jadi simpel. Dan harus gesit juga ya teman-teman, gesit, jangan sampai melehoi, ada tamu jangan melehoi, pokoknya tuh harus gesit pokoknya ya teman-teman. Nah, tips selanjutnya tanggung jawab ya. Tanggung jawab kita nih dalam kerjaan. Kenapa teh harus? Ya harus dong. Jangan sampai kita nih bodo amat, mau restoran mau sepi bodo amat, yang penting kan lancar juga gaji, alhamdulillah lancar gitu, tetap lancar. Tidak, nanti juga ada bom waktu. Kalau misalkan tetap restoran itu sepi, ya imbasnya ke kita juga pelayan. Ada apa nih, kok bisa sepi terus? Pasti dong bos juga ada pertanyaan itu. Jadi harus benar-benar tanggung jawab, gimana nih caranya restoran ini rame, gimana nih hari ini dapat sekian, gimana nih hari ini dapat omset sekian. Itu harus benar-benar kita nih muter. Oke, pokoknya tanggung jawab dalam kerjaan. Makanya kenapa aku harus disarankan tips pintar bicara, yaitu jadi orang tuh bukan hanya kutiau aja yang mereka pesan, minimal ada cemilannya juga mereka pesan, misalkan cucuk udang, misalkan minumannya pun misalkan nggak cukup dari satu, ada yang mereka bungkus juga buat anak yang di rumah, ada yang mereka makanan bungkus juga buat yang di rumah. Nah gitu teman-teman, jadi harus ya pintar bicara pokoknya, dan harus menguasai kita nih rasa masakan tersebut. Ini aku kasih tips bocoran ya teman-teman, termasuk jorok sih ya, tapi menurut aku ya why not, kenapa tidak, karena apa, tuntutan kerja. Karena kalau misalkan kita nih nyobain setiap menu, rugi juga restoran, karena kan berhadapan sama tukang masak juga, kita juga nggak enak. Jadi aku waktu itu misalkan setiap aku habis customer mereka bubar pulang,
Ya kan suka ada di piring itu, pasti ada suka sisanya, nggak mungkin ada sampai menjilat-menjilat. Itu termasuk jorok sih teman-teman, tapi menurut aku ya alhamdulillah dari situ aku dapat menguasai resep makanan, rasa makanannya juga gitu. Aku udah jilat aja, oh rasanya ini, jadi kandungannya tuh apa aja, jadi rasanya ini kutiau rasanya gini 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 gini, misalkan buttermilk chicken rasanya gini gini. Nah itulah di situ ya teman-teman, jadi aku termasuk jorok ya, terserah teman-teman mau ikuti mau kagak ya. Pokoknya ya seperti itu teman-teman. Nah oke nih, harus benar-benar percaya diri, kita nih yakin kita akan bisa melayani customer tersebut, harus percaya diri. Jangan sampai misalkan ada customer nih, misalkan kita nih tahu watak orang tersebut, misalkan suka catus ngomongnya, suka cerewet ininya, kita harus yakin percaya diri, aku bisa menghadapi ibu tersebut, masa kalah sama teman aku, masa teman aku bisa aku enggak. Nah jadi harus ada pedoman tersebut, harus percaya diri, yakin sama diri sendiri bahwa aku bisa melayani ibu tersebut, aku harus menaklukkan hati ibu tersebut, hati si ibu cerewet tersebut. Masa cerewet terus? Karena apa? Karena dia mungkin tidak dapat kenyamanan dari restoran tersebut. Jadi harus yakin, harus percaya diri. Jadi hari ini pokoknya bismillah, harus percaya diri, yakin bisa melayani orang tersebut. Jadi yakin sama diri sendiri, bisa melayani, mau orang tuh cerewet, mau orang tuh misalkan suka banyak komplain, mau orang tuh gini-gini, pokoknya tuh harus percaya diri bisa melayani orang tersebut, dan bisa, pokoknya bisa menghandle lah, pokoknya bisa percaya diri, yakin ya teman-teman. Dan tips terakhir, doa, jangan lupa doa ya teman-teman. Pokoknya minimal kalau setiap aktivitas tentu dong kita nih baca bismillah, menurut keyakinan teman-teman masing-masing. Kalau menurut aku alhamdulillah ya teman-teman, baca ini aja ya teman-teman, pokoknya sebelum berangkat kerja atau nggak di perjalanan, bismillah, alhamdulillah, bismillah, surat al-fatihah, dan Robbi shrah sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi shrah sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lancarkanlah, mudahkanlah hamba hari ini, dan mudahkanlah lisan hamba agar mereka paham, memahami cara bicara hamba. Ya teman-teman, pokoknya nih aku tulis artinya ya teman-teman, takut salah. Pokoknya sebanyak 7 kali, kalau teman-teman mampu 70 kali, kalau teman-teman mampu 700 kali, 7.000 kali. Oke teman-teman, pokoknya ya seperti itu, doa tuh harus benar-benar, dan pokoknya profesional kerja, jangan sampai pokoknya jam kerja kita jam 2, ya minimal kita nih setengah 2 harus udah ada di tempat, jangan rugi waktu ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya sharing teman-teman hari ini ya. Pokoknya segitu dulu tips dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang berminat kerja ke restoran. Pokoknya tetap semangat yang mau kerja ke restoran, tetap percaya diri, ikutin tips-tips yang aku sharing, banyak sih, banyak banget. Pokoknya boleh teman-teman komentar pertanyaan yang misalkan aku bicaranya nggak paham apa gimana, mohon maaf kalau misalkan ada salah kata ya, maklum aku manusia biasa. Pokoknya gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat tips-tipsnya, boleh di share, mudah-mudahan teman-teman berhasil, mudah-mudahan teman-teman sukses yang di luar sana. Pokoknya jangan lupa bersyukur dan bahagia, tinggalin komentar jak teman-teman ya, jangan lupa mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe. Ditunggu ya komentarnya, jangan lupa bersyukur dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.